Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ani di sini dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini kita akan membahas pertemuan 7 yaitu tentang perencanaan dan pengorganisasian pesan bisnis. Tujuan dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan pesan bisnis sesuai dengan kepribadian audiens dan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi pesan bisnis sesuai dengan kepribadian audiens. Yang pertama, pesan bisnis sesuai kepribadian audiens. Bagaimana cara kita membuat pesan bisnis? Yang pertama, kita harus membuat ide dasar dulu. Nah, dari ide dasar tersebut kita kembangkan sehingga bisa menjadi pesan yang berkualitas. Kemudian, kita buat deskripsinya. Kita akan jelaskan hal-hal penting yang perlu dipahami oleh audiens. Kemudian yang terakhir adalah kita tampilkan gambar, grafik, atau foto yang diverifikasi. Hal ini biasanya akan menjadi lebih menarik dibandingkan hanya menampilkan kata-kata saja. Yang kedua adalah bentuk pesan bisnis sesuai dengan kepribadian audiens. Bentuk pesan bisnis itu bisa berupa surat. Untuk sebuah surat kita harus membuat tujuan yang benar. Kemudian kita juga buat semenarik mungkin. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kita harus menampilkan business purpose atau apa sih yang kita inginkan sesungguhnya dari pesan tersebut. Nah, itu harus bisa diungkapkan dalam isi surat tersebut. Kemudian yang kedua adalah pesan biasa. Nah, dalam penyampaian pesan biasa itu kita hindari adanya sebuah berita buruk. Kalaupun ada, itu jangan di depan pembicaraan, tapi diletakkan di tengah-tengah pembicaraan. Sebagai contoh, di sini adalah ada sebuah surat, di mana di sini ada header-nya, kemudian di sini adalah badan atau isi surat tersebut, dan yang terakhir adalah penutup atau closing. Nah, biasanya dalam penutup juga ada nama atau tanda tangan dari pengirim surat atau pengirim pesan. Yang ketiga adalah rencana organisasional. Dalam rencana organisasional ini terdapat pesan langsung dan pesan atau informasi rutin. Pesan langsung tuh biasanya seperti memo, surat, nah itu adalah pesan langsung. Nah itu biasanya terdiri dari 3 bagian sebagaimana dicontohkan surat tersebut, yaitu adalah bagian awal, ada pendahuluan atau pembukaan, kemudian ada bagian tengah, yaitu penjelasan atau isinya atau secara rincinya, dan yang terakhir adalah bagian akhir atau penutup. Nah, yang kedua, pesan atau informasi rutin. Contohnya adalah surat tagihan. Nah, dalam surat tagihan ini biasanya kita harus mengungkapkan apa sih yang perlu diketahui oleh orang yang menerima pesan. Contohnya kalau untuk kartu kredit, tagihannya yang perlu diketahui. Terus kemudian mengapa hal tersebut perlu. Dan yang terakhir, mengapa hal itu dapat membantu. Jadi contohnya untuk tagihan kartu kredit membantu nasabahnya agar mereka mengetahui dan tidak terlambat untuk membayar tagihan. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai good news. Good news itu biasanya sifatnya motivasi. Kemudian sangat mempengaruhi dan bisa meningkatkan kinerja atau produktivitas. Contoh untuk good news dalam pekerjaan itu misalnya adanya bonus, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan sebagainya. Kemudian kalau good news tentang produk, misalnya ada promo, ada diskon, kemudian ada pemberian hadiah gitu seperti kalender, aksesoris dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah contoh pesan goodwill. Jadi contohnya adalah ucapan selamat, kemudian penghargaan, terus ucapan duka cita dan sebagainya. Itu bahkan kritik itu merupakan contoh dari goodwill. Nah, biasanya untuk pesan-pesan seperti ini kita bisa mengungkapkannya dengan cara seperti apa sih? Gitu. Nah, ini adalah cara menyampaikan good news. Good news itu biasanya kita sampaikan di depan orang banyak. Kenapa? Karena untuk meningkatkan motivasi orang tersebut. Karena keteladanannya, kebaikannya, hal-hal yang baik diketahui oleh orang lain. Nah, itu akan memotivasi dia. Nah, kemudian sampaikan di hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena hari Senin adalah hari pertama kali kerja. Sehingga masih ada hari Selasa dan berikutnya sampai Jumat. Nah, selama 5 hari tersebut, dia akan merasa senang sehingga produktivitasnya akan meningkat dan akan senantiasa semangat. Yang terakhir adalah bagaimana kita menyampaikan dengan gestur yang baik, yaitu dengan menghargai, misalnya sambil menepuk bahunya, sambil tersenyum, kemudian memberikan kesan yang baik terhadap yang menerima.
Kenapa? Gestur tersebut akan senantiasa teringat dan sulit dilupakan oleh orang yang menerima dan biasanya akan senantiasa dikenang. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang bad news ya. Bad news itu biasanya akan membuat seseorang menjadi demotivasi. Ya, jadi motivasinya akan turun, kemudian bahkan bisa mempengaruhi citra perusahaan. Sehingga bagaimana menyampaikannya itu harus lebih hati-hati. Ya. Kemudian contoh bad news itu misalnya kalau untuk nasabah ya, dia menerima produk yang salah, atau pembayarannya tidak sesuai, atau dia pesan barang tapi terlambat datang. Nah, kemudian contoh bad news bagi karyawan adalah misalnya jika dia di PHK, dia dapat SP atau surat peringatan, gajinya dipotong dan sebagainya, itu adalah bad news. Nah, yang terakhir bagaimana cara menyampaikan bad news? Ini kebalikan dari good news ya. Jadi kalau good news tadi di depan orang banyak, nah untuk bad news itu sebaiknya disampaikan secara personal. Kemudian disampaikan di ruang yang tertutup. Kenapa? Karena supaya yang menerima pesan tersebut tidak merasa malu sehingga dia tidak akan demotivasi. Ya. Terus kemudian sampaikan di hari Jumat sore jika bisa ya. Karena filosofinya adalah besoknya kan hari Sabtu Minggu tuh libur sehingga mereka bisa introspeksi diri dan tidak mengganggu motivasi kerja. Kalaupun dia bersedih, dia bisa introspeksi selama waktu libur tersebut. Kemudian sampaikan dengan empati. Kenapa? Karena pada saat kita menyampaikan bad news, itu akan membuat orang merasa sedih, merasa terpukul, kecewa, dan sebagainya. Makanya kita harus menyampaikannya dengan cara sebagaimana Toyota Way ya. Jadi kita tidak mencari kambing hitam, tidak menyalah-nyalahkan, tetapi kita sebutkan root cause-nya. Sebenarnya penyebabnya apa sih gitu. Dan kemudian jangan lupa memberikan solusi. Jadi itu adalah empati. Kenapa? Kalau empati itu kita akan senantiasa memberikan solusi kepada yang bersangkutan. Karena kalau tidak, nanti justru bad news tersebut akan membuat orang yang menerimanya akan merasa kesal, kecewa, dan sebagainya, dan tidak ada habis-habisnya. Seperti itu. Ini adalah materi untuk pertemuan 7. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.